Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terpenting pula adalah kita dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait dengan keutamaan menjamu tamu. Pada suatu saat, seorang wanita, istri daripada sahabat, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan maksud kedatangan wanita ini adalah untuk mengeluhkan suaminya yang sering membawa tamu ke rumahnya, bahkan dalam jumlah yang banyak, ya, sehingga dia merasa capek, merasa lelah karena harus kemudian menjamu tamu suaminya yang hampir tiap hari kemudian datang ke rumahnya. Nabi kemudian tidak memberikan jawaban atas keluhan yang disampaikan oleh wanita ini. Sehingga suatu saat Nabi kemudian berkunjung kepada rumah wanita ini, dan tentunya dia merasa bahagia bersama suaminya karena merasa ada tamu mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mau datang ke rumahnya. Dan semua sahabat ketika Nabi akan berkunjung ke rumah mereka, mereka tentunya sangat bahagia dan menjamu Nabi dengan jamuan yang begitu istimewa. Begitupun dengan pasangan suami istri ini, mereka menjamu Nabi dengan menu, dengan masakan yang istimewa karena Nabi yang datang ke rumah mereka. Maka tatkala hari itu kemudian tiba, hari yang disepakati kedatangan Nabi, Nabi kemudian datang ke rumahnya, ngobrol, bicara dengan sahabat. Di akhir kemudian perjumpaan mereka sebelum Nabi meninggalkan rumah ini, maka Nabi sampaikan, ajak istrimu kemudian untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika saya keluar rumah nanti. Maka ketika Nabi kemudian meninggalkan rumah, maka hal yang mengagetkan yang terjadi. Apa itu? Binatang-binatang yang berbahaya seperti kalajengking itu ikut keluar mengikuti Nabi ketika Nabi meninggalkan rumah sahabat dan istrinya, istri daripada sahabat ini. Dan begitu kaget kemudian sahabat dan bersama istrinya ini karena melihat ternyata binatang-binatang buas seperti kalajengking itu ikut keluar seiring dengan Nabi meninggalkan rumah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah, ada beberapa keutamaan, kemuliaan kalau kita kemudian menjamu tamu. Hikmah yang pertama adalah sebagaimana dikisahkan dalam cerita tadi. Maka bala, musibah, penyakit akan keluar seiring dengan tamu meninggalkan rumah kita. Jadi ketika tamu datang membawa rahmat, maka pulang dia akan membawa kemudian bala, penyakit itu akan keluar mengikuti tamu yang meninggalkan rumah kita. Sehingga fadilah yang pertama adalah bala, musibah, penyakit itu insya Allah akan keluar seiring dengan tamu yang meninggalkan rumah kita. Oleh karena itu kemudian jangan pernah kita kikir, jangan pernah kita merasa lelah, berat hati ketika menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Hikmah yang kedua adalah, atau keutamaan yang kedua, disampaikan Nabi dalam hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu, menjamu tamu dengan ikhlas adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Keutamaan yang kedua adalah bukti cinta kita kepada Allah dan hari akhir adalah dengan cara kita menjamu tamu ketika tamu datang ke rumah. Oleh karena itu, salah satu ciri orang beriman dapat dilihat bagaimana sikapnya ketika menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Keutamaan yang ketiga adalah dari menjamu tamu,
maka Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tamu yang datang ke rumah kita adalah sebuah keberkahan. Rumah yang senantiasa didatangi oleh tamu, maka malaikat suka masuk ke rumah tersebut. Oleh karena itu kemudian rizki pun akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka akibat daripada kita menjamu tamu dengan baik. Oleh karena itu kemudian ketika tamu datang ke rumah kita, maka jangan segan-segan kemudian untuk memberikan air minum, memberikan makanan yang terbaik yang ada dalam rumah kita. Kenapa? Karena mereka datang membawa rizki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat adalah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Jika kita menjamu tamu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, mulai saat ini perlakukanlah tamu kita dengan sebaik-baiknya, jamu mereka dengan sebaik-baiknya sebisa yang kita bisa, siapkan makanan yang bisa kita siapkan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kemudian merasa lelah karena ada banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah penyakit akan jauh dari rumah kita, dari keluarga kita. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita akan semakin terbukti dengan kita menjamu tamu. Yang ketiga adalah rahmat rizki Allah akan datangkan ke rumah kita. Yang keempat adalah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jamu tamu kita dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kita ambil keberkahan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.